Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita tidak mau memperbincangkan percakapan Tuhan Yesus dengan ibu itu seolah-olah karena ada kata seolah-olah yang merendahkan ibu itu dengan sebutan tidak layak. Misalnya anak-anak belum kenyang kok roti dilemparkan ke anjing, seolah-olah ibu itu dianjing-anjingkan. Kita tidak membahas itu. Tetapi kita mau mengatakan bahwa usaha ibu itu sungguh luar biasa. Dia meminta kepada Tuhan Yesus bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Dan Tuhan mengabulkan. Berarti kita bisa melihat bahwa doa kita bisa meminta kepada Tuhan supaya orang lain yang kita doakan itu mendapatkan kebaikan. Namun kita bisa melihat bahwa inti pengabulan itu bukan hanya permintaan, tetapi karena dari dalam dirinya ada aspek bahwa dia percaya betul bahwa Tuhan Yesus akan bisa memberikan yang terbaik. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa ibu itu datang tertatih-tatih menuju kepada Tuhan Yesus karena dia tidak tahu lagi kepada siapa dia bisa berteriak untuk bisa membantu anaknya yang kerasukan setan. Dan kita tahu Tuhan Yesus ternyata dan yang namanya saja disebutkan itu sudah bisa untuk mengusir setan. Namun kita bisa melihat usaha ibu itu sungguh luar biasa. Maka kita bisa menilai di sana usaha pertama untuk bisa merasakan ada pengabulan doa. Pertama ada usaha, yang kedua ada percakapan. Percakapan itu berarti tampak bahwa ada pribadi yang dihadapinya. Nah, kalau panjenengan memohon doa kepada Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di depan kita. Sehingga kita bisa matur kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau mohon kepadamu ini. Dan yang kita sesuatu yang luar biasa adalah kata-kata Tuhan Yesus pada saat dia mengabulkan. Pada saat dia mengabulkan, tidak ada kata-kata yang mengatakan, "Keluarlah kau setan dari anak, dari ibu itu." Tidak ada. Biasanya kalau ada pengusiran setan kan seperti itu. Biasanya Tuhan Yesus, "Keluarlah engkau iblis," segala macam itu. Tetapi tidak ada kata-kata itu dalam diri Tuhan Yesus kepada seorang ibu itu. Tidak ada kata-kata, "Keluarlah engkau setan dari anak ibu ini." Enggak. Tetapi dia menegaskan kepada ibu itu, "Pulanglah, anakmu sekarang sudah baik." Berarti tampak bahwa relasi dengan Tuhan ini adalah relasi yang sungguh-sungguh sangat manusiawi. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sungguh benar adanya. Bahwa Tuhan tidak hanya mau untuk membesarkan hati ibu itu, tidak.
namun meyakinkan ibu itu bahwa apa yang diminta ini sudah dikabulkan. Nah, ibu bapak, saudara, kasih dalam Tuhan, kata-kata itulah yang sebetulnya juga membesarkan diri kita. Hanya sekarang perbedaan kita mungkin dengan ibu itu adalah ibu itu pulang dengan rasa yakin betul bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu nyata. Kalau kita keluar dari doa kita, ada keyakinan enggak bahwa ada pengabulan doa kita? Ini juga tergantung dari relasi kita dengan Tuhan, tergantung dari percakapan kita dengan Tuhan, tergantung dari apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa dalam doa kita mendengarkan, dalam tanda kutip, mendengarkan Tuhan ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ibu bapak sudah terkasih, bedanya kita dengan ibu itu adalah itu, dalam bagian itu. Dia pulang setelah menghadap Tuhan Yesus dengan penuh keyakinan bahwa anaknya sembuh. Tetapi kita seringkali keluar dari ruang doa, ruang adorasi, ruang meditasi, ruang kontemplasi kita, seringkali masih bertanya-tanya, kiranya Tuhan mengabulkan enggak? Ya. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, dengan demikian kita semakin mau untuk memperbaiki bagaimana cara ending di dalam doa. Ending di dalam doa kan bagian akhir itu, bahwa kita harus mempunyai keyakinan. Namun kita tetap harus memberikan kesempatan kepada Tuhan, supaya Tuhan biarkanlah Dia memilih yang terbaik untuk diri kita, untuk permohonan kita. Yakni biarkanlah Tuhan yang menentukan, karena belum tentu yang kita minta ini yang terbaik untuk kita dan untuk sesama kita juga. Tapi yang jelas adalah kita tahu kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaiklah yang Dia berikan kepada kita. Selamat merenungkan.